Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang pemrograman berorientasi objek. Dan kali ini kita akan membahas konsep generik, khususnya dalam bahasa pemrograman Java. Bagaimana kita ketahui, dalam pemrograman berorientasi objek, kita mengenal konsep inheritance atau pewarisan, di mana kelas parent dapat menurunkan atribut dan metode yang dimilikinya kepada kelas anak-anaknya. Kalau kita perhatikan, ini dapat digambarkan sebagai sebuah hierarki kelas yang vertikal, di mana sebuah kelas mewarisi sifat dari parent, ya, dan parent mewarisi sifat dari grandparent. Begitu seterusnya. Di sini contohnya sebuah kelas collection mewariskan sifat-sifatnya kepada kelas list, dan kelas list menurunkan sifat-sifatnya kepada kelas linked list. Di samping itu, dalam pemrograman berorientasi objek, sebuah kelas secara horizontal juga dapat dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga kelas tersebut dapat digunakan untuk beroperasi terhadap berbagai macam tipe objek. Misalnya untuk kelas list ini. Ya. Di sini kita bisa punya list of person, list of books, list of points, dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai generic. Kita katakan di sini bahwa kelas list dapat digunakan untuk sembarang objek secara generik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kita perlu pemrograman generik seperti tersebut? Di samping tentunya agar kelas yang kita buat dapat digunakan untuk beroperasi terhadap berbagai tipe objek yang berbeda, sebagaimana tipe list tadi yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, ada hal lain yang sangat penting yang memotivasi konsep pemrograman generik ini. Kita ketahui bahwa pada proyek pengembangan perangkat lunak, sudah biasa dijumpai adanya bug. Ya. Dengan perencanaan yang baik, pemrograman yang baik, dan testing yang baik, maka kita dapat mengurangi kemungkinan kemunculan bug tersebut. Kalau dalam konteks pemrograman, ya kita bisa kelompokkan bug itu menjadi dua hal, yaitu compile time bug dan runtime bug. Compile time bug adalah error-error yang muncul yang terdeteksi pada saat kita mengcompile sebuah program. Sedangkan runtime bug adalah error yang muncul pada saat eksekusi dari program. Ya. Dan tentunya cost yang diperlukan untuk memperbaiki runtime bug jauh lebih besar dibandingkan dengan compile time bug. Apalagi jika runtime bug tersebut ditemukan oleh user, oleh pengguna dari program kita. Nah, salah satu motivasi dari pemrograman generik ini adalah kita dapat meningkatkan stabilitas kode program kita dengan membuat bug itu lebih mudah terdeteksi pada saat kompilasi. Agar lebih mudah dipahami, saya akan memberikan ilustrasi apa yang dimaksud dengan runtime bug tadi. Misalnya di sini saya punya sebuah box, ya, saya beri nama simple box, yang mana box tersebut bisa kita pakai untuk menyimpan satu buah objek. Oke, jadi saya punya kelas simple box dengan satu objek di dalamnya. Kemudian saya punya metode add yang digunakan untuk memasukkan sebuah objek ke dalam simple box ini. Oke, dan metode get untuk mengambil objek yang sudah kita masukkan ke dalam simple box ini. Nah, misalnya saya punya sebuah program yang akan menggunakan simple box tersebut, ya. Di sini saya ingin agar box tersebut digunakan untuk menyimpan sebuah integer object. Jadi pertama saya inisialisasi terlebih dahulu, integer box, new simple box. Kemudian saya memasukkan angka 10 ke dalam integer box tersebut. Oke. Kemudian kalau saya ingin mengambil isi dari box tersebut, saya tinggal memanggil metode get. Ya. Dan perhatikan di sini karena objek, ya, kelas objek di sini adalah ancestor dari semua kelas yang ada di Java, termasuk kelas integer, maka saya bisa menambahkan sembarang jenis objek di sini. Di sini contohnya saya memasukkan sebuah integer sebagaimana yang kita inginkan karena kita ingin simple box kita menyimpan sebuah objek integer. Oke. Nah, pada saat kita ingin mengambil objek yang sudah disimpan ke dalam simple box tersebut, maka
method get ini akan mengembalikan sesuatu yang bertipe objek. Ya. Karena kita ingin memperlakukan dia sebagai integer, maka saya casting di sini menjadi sebuah integer. Sehingga sum integer di sini berisi angka 10 yang sebelumnya kita masukkan ke dalam simple box. Oke. Selanjutnya kita akan ubah sedikit main program tersebut. Ya. Sama seperti contoh sebelumnya, di mana saya ingin memiliki simple box yang menyimpan sebuah integer objek. Oke. Tetapi ya, somehow, somewhere di dalam kode program kita, ya, yang kita masukkan itu salah, yaitu sebuah string, bukan sebuah integer. Oke. Pada saat kita add string 10 di sini, ya, maka metode add pada simple box itu bisa dijalankan dengan baik, ya, karena metode add tadi memiliki parameter bertipe objek. Artinya, sembarang objek bisa kita masukkan ke dalam parameter add ini. Oke, jadi kita bisa menggunakan integer di sini, bisa menggunakan string, dan sebagainya. Nah, kemudian kita ingin mengambil isi dari box tersebut dengan menggunakan metode get. Dan sama seperti sebelumnya, karena kita berencana untuk menggunakan simple box ini untuk menampung sebuah objek integer, maka saya lakukan casting. Saya ubah tipe objek yang dikembalikan oleh metode get ini menjadi sebuah integer. Ya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau kita jalankan program ini, maka yang terjadi adalah akan terjadi apa yang disebut sebagai class case exception, di mana kelas string yang tadi kita masukkan ke dalam simple box itu akan dikembalikan oleh metode get, ya, dan kelas string tersebut tidak bisa kita casting menjadi tipe integer, sehingga akan keluar error seperti ini. Inilah yang disebut sebagai runtime bug. Dan permasalahannya adalah bug yang seperti ini baru bisa kita temukan ya pada saat kita mengeksekusi program, pada saat runtime. Dan tadi sebagaimana sudah kita bahas bahwa runtime bug itu lebih mahal cost-nya untuk ditemukan dan diperbaiki dibandingkan dengan compile time bug. Pada video selanjutnya, kita akan membahas bagaimana runtime bug tadi bisa kita atasi dengan sebuah program generik. So, stay tuned.